Halo semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 Benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini beberapa wajah Grandmaster Alchemist di aula besar menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata dari Tang Zhen. Ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo yang telah mengejek Xiaoyan sebelumnya. Ekspresinya tampak seperti baru saja menelan lalat. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Selain itu, dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiaoyan bisa memiliki api surgawi pada usia seperti itu. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu. Bibir Grandmaster Mo sedikit berkerut saat dia terus tertawa keras dengan sikap dingin. Xiaoyan benar-benar tidak menyukai orang tua yang mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain membencinya. Setelah meliriknya, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan benar-benar mengabaikannya. Tang Zhen juga menyeringai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda bernama Yanxio ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan alkemisnya mungkin berada pada level yang hampir tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di sini. Semuanya, yakinlah, aku akan mengundang semua orang untuk menonton ketika perbaikan pil obat sedang berlangsung. Senyum dingin di wajah Grandmaster Mo semakin tebal setelah mendengar kata-kata dari Tang Zhen. Matanya menoleh ke Xiaoyan saat dia dengan lemah berkata, "Meskipun kau memiliki api surgawi, kau hanya akan merusak barang jika kau tidak memiliki kemampuan. Jika kau menghancurkan ramuan obat berharga dari kepala lembah Tang, kemungkinan kau tidak akan dapat memberikan kompensasi kepadanya. Terima kasih atas nasihatmu. Grandmaster Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah membantu kepala lembah Tang dalam memurnikan pil obat kepada Grandmaster Huan dan aku." Ucap Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiaoyan menyebabkan Grandmaster Mo menjadi sangat kesal. Wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak sementara cangkir teh yang dia pegang bergetar. Dari kelihatannya, dia sangat marah dengan kata-kata Xiaoyan. Adapun wanita berpakaian merah itu tanpa sadar tertawa cekikikan saat melihat Xiaoyan membuat marah Grandmaster Mo. Namun dia buru-buru menutup mulutnya saat melihat Tang Zhen memelototinya. Hahaha, semuanya jangan berdebat tentang hal ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat mungkin berharga. Tetapi dengan kemampuan Burning Flame Valley-ku, aku masih dapat mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, tidak perlu ada beban mental saat membantuku yang lama dalam memurnikan pil obat. Ucap Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia tertawa pelan. Selain itu, perbaikan pil obat kali ini tidak akan mudah. Oleh karena itu aku akan menyatakan ini dengan jelas sebelumnya. Selama kalian berdua dapat membantuku untuk berhasil menyempurnakannya, hadiah pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan kalian. Tentu saja, kalian dapat meminta jika kalian berdua membutuhkan sesuatu. Hati Xiaoyan langsung berdebar kencang saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat dia bertanya, "Bolehkah aku tahu jika hadiah ini mencangkup beberapa metode ki atau teknik dao dari Burning Flame Valley?" Ucap Xiaoyan. Seketika Tang Zhen terkejut saat mendengar ini. Dia menatap Xiaoyan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa. Hahaha, selama itu bukan rahasia dari Burning Flame Valley yang tidak bisa diteruskan kepada orang lain. Semua yang lain akan disertakan. Bolehkah aku tahu apa keinginan teman muda Yanxio? Ucap Tang Zhen. Pada saat ini jantung Xiaoyan berdebar kencang.
Matanya menatap ke arah Tang Zhen saat dia perlahan-lahan mengucapkan, "Skyfire 3 perubahan misterius." Tang Zhen dan wanita berpakaian merah di samping terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka segera mengerutkan keningnya. Skyfire 3 perubahan misterius adalah salah satu harta kunci dari Burning Flame Valley. Meskipun teknik rahasia semacam ini tidak berguna bagi sebagian orang, itu adalah senjata yang sangat tajam bagi mereka yang memiliki api surgawi di tubuh mereka. Skyfire 3 perubahan misterius mampu menggunakan semacam metode khusus untuk mengedarkan api yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat untuk waktu yang singkat. Setiap perubahan bisa menimbulkan semacam api. Ketika ketiga perubahan itu ditumpangkan satu sama lain, itu mungkin akan sangat mengerikan. Tentu saja energi yang dilepaskan dari jenis nyala api ini cukup kuat. Jika seseorang melepaskannya dengan paksa ketika tubuhnya tidak cukup kuat, itu akan menyebabkan serangan balik energi. Oleh karena itu, bahkan bagian dalam Burning Flame Valley telah melestarikan Skyfire 3 perubahan misterius ini dengan cara yang sangat ketat. Hanya murid inti yang bisa mendapatkan perubahan pertama dari Skyfire 3 perubahan misterius. Buah perubahan lainnya akan bergantung pada kontribusi mereka pada faksi dan bakat mereka. Jika seseorang benar-benar menghitung, kemungkinan besar seseorang dapat menghitung jumlah orang yang berlatih versi lengkap dari Skyfire 3 perubahan misterius dengan jari seseorang. Bahkan murid lembah akan kesulitan mempraktikkan versi lengkapnya. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar Burning Flame Valley menghargai Skyfire 3 perubahan misterius. Pada saat ini mata Xiaoyan menatap Tang Zhen dengan tajam. Tinjunya juga sedikit menegang di bawah lengan bajunya. Dia perlu mendapatkan Skyfire 3 perubahan misterius. Jika Tang Zhen menolak, kemungkinan dia harus mengeluarkan sedikit usaha. Orang-orang di aula merasa sangat terkejut dengan permintaan Xiaoyan. Mereka tidak berharap dia meminta terlalu banyak. Meskipun teknik rahasia kelas tinggi yang dikenal sebagai Skyfire 3 perubahan misterius ini mungkin tidak berguna bagi sebagian orang, teknik ini memiliki daya pikat yang besar bagi orang lain. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui di dunia luar yang ingin mendapatkannya. Nafsu makan anak kecil ini memang sangat besar. Tang Zhen terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Xiaoyan dan berkata, Skyfire 3 perubahan misterius adalah salah satu harta kunci dari Burning Flame Valley. Menurut aturan, itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun aku adalah kepala lembah, aku tidak bisa melanggar aturan. Oleh karena itu kau harus memilih yang lain. Hati Xiaoyan tenggelam saat mendengar ini. Tampaknya dia telah meremehkan posisi Skyfire 3 perubahan misterius di Burning Flame Valley. Apakah dia harus menyerah begitu saja? Skyfire 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia yang tampaknya hampir dibuat khusus untuk Xiaoyan. Dia memiliki banyak jenis api surgawi. Ketika ketiga perubahan dilepaskan pada saat yang sama, peningkatan kekuatannya akan sangat mengerikan. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar menginginkannya dengan segala cara. Kepala lembah, Skyfire 3 perubahan misterius sangat penting bagiku. Tidak bisakah kau membuat pengecualian? Ucap Xiaoyan bertanya menolak untuk menyerah. Tang Zhen menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, teman muda Yan Xio, metode Qi atau teknik Dao lainnya di Burning Flame Valley juga merupakan item yang luar biasa. Mengubah permintaanmu untuk menjadi sesuatu yang lain, itu juga akan menguntungkanmu, ucap Tang Zhen. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Kepala lembah Tang, apakah penyulingan pil obat ini sangat penting bagimu? Ucap Xiaoyan. Tang Zhen ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia melirik wanita berpakaian merah di sampingnya saat dia perlahan mengangguk. Ini sangat penting bagiku. Selain itu, pil obat ini harus berhasil disuling dalam waktu setengah tahun. Aku sudah berniat meminta orang tua dari Menara Pil untuk memperbaikinya jika penyempurnaan ini gagal. Ucap Tang Zhen.
Namun kau telah pergi dan tidak menemukan orang-orang dari Menara Pil. Sepertinya imbalan yang mereka minta sangat tinggi, bukan? Ucap Xiaoyan dengan lembut berkata. Dia segera melanjutkan. Bolehkah aku tahu seberapa tinggi peluang sukses jika Grandmaster Huan dan aku membantumu dalam penyempurnaan pil ini? Tang Yin dengan erat mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, dia perlahan menjawab. 50%. Angka ini adalah perkiraan tertingginya. Pil obat ini sedikit berbeda dengan pil obat biasa. Sangat sulit untuk memperbaikinya. Menggunakan api surgawi untuk memperbaiki pil obat dapat meningkatkan peluang sukses sedikit. Dengan bantuanku, peluang sukses akan meningkat. Ucap Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia berbicara. Dia tidak sombong. Sebaliknya, dia yakin dengan kemampuan alkemisnya. Ini bersama dengan kekuatan spiritual yang jauh lebih kuat dari alkemis tingkat 7 biasa. Memberinya keyakinan mutlak untuk mengucapkan kata-kata itu. Tang Zhen memandang Xiaoyan dengan heran saat mendengar kata-kata ini. Namun ada sedikit keraguan tersisa di matanya setelah tes tadi. Pria yang tampil cukup muda ini memang bukan karakter yang sederhana. Aku tidak mencoba menyombongkan diri dengan mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya aku ingin memberitahu Kepala Lembatang bahwa memperkerjakanku pasti tidak akan menjadi kesalahan. Kesempatan kecil untuk sukses ini dapat menyebabkan penyempurnaan pil ini melebihi harapan Kepala Lembah. Mata Xiaoyan menatap Tang Zhen saat dia menjelaskan bakatnya. Jari Tang Zhen dengan lembut menarik ke atas meja saat dia berkata, apakah teman muda Yan Xio tidak berencana untuk menyerah pada Skyfire 3 perubahan misterius? Tanya Tang Zhen. Jika Kepala Lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting dari Skyfire 3 perubahan misterius, mungkin kita bisa mencobanya. Mata Xiaoyan menyapu wanita berpakaian merah di samping tanpa meninggalkan jejak saat dia dengan lembut menyarankan. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan Tang Zhen menjadi membosankan. Dia dengan erat mengerinyitkan alisnya, menatap wanita berpakaian merah di sampingnya dan merenung untuk waktu yang lama. Baru saat itulah dia perlahan menganggukkan kepalanya. Penyempurnaan pil ini memang sangat penting bagiku. Itu bahkan lebih penting dari Skyfire 3 perubahan misterius. Tang Zhen berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya langsung menatap Xiaoyan sambil tertawa. Teman muda Yan Xio, aku sangat mengagumi kelancaran lidahmu. Setelah kau begini, tampaknya nilai Skyfire 3 perubahan misterius milikku telah berkurang. Aku setuju dengan kata-katamu. Namun bahkan aku tidak bisa mengubah aturan dari Burning Flame Valley. Ucap Tang Zhen sambil memandang Xiaoyan. Nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia berkata, jika kau berhasil membantuku memperbaiki pil kali ini, aku mungkin bisa memberimu kesempatan. Jika kau bisa meraihnya, Skyfire 3 perubahan misterius akan menjadi milikmu. Ucap Tang Zhen. Xiaoyan langsung bersukacita saat mendengar kata-kata ini. Meskipun Tang Zhen tidak berjanji untuk memberikan Skyfire 3 perubahan misterius, setidaknya ada kesempatan. Terlepas dari betapa suramnya kesempatan ini, pada akhirnya lebih baik daripada berbalik melawan Burning Flame Valley. Xiaoyan telah menyaksikan kekuatan pavilion petir angin. Lembah Burning Flame Valley ini dinamai salah satu dari 3 lembah besar. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada pavilion petir angin. Oleh karena itu yang terbaik adalah jika dia bisa menghindari hubungan yang buruk. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Kepala Lembah Tang. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Tang Zhen saat dia menjawab sambil tersenyum. Tang Zhen melambaikan tangannya, dia menghela nafas dan berkata, jangan berterima kasih padaku dulu. Semua ini menyeimbangkan persyaratan penyempurnaan sukses pil obat. Selain itu, bahkan jika penyempurnaan pil ingin berhasil, apakah kau berhasil membawa Skyfire 3 perubahan misterius pergi denganmu? Itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan Skyfire 3 perubahan misterius tanpa rintangan apapun. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, semua orang harus kembali ke kamar tamu dan beristirahat.
Ketika melihat bahwa tidak ada pertanyaan lainnya, Tangzen melambaikan tangannya ke arah penatua Cihuo. Dia buru-buru melangkah maju menangkupkan tangannya ke semua orang dan tersenyum saat berkata. Pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya berdiri saat mereka melihatnya. Mereka menangkupkan tangan ke arah Tangzen sebelum mengikuti penatua Cihuo keluar dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xiaoyan pergi. Senyum di wajah Tangzen juga perlahan ditarik. Dia menghela napas lembut. Ayah, apakah kau benar-benar berencana untuk menyerahkan Skyfire 3 perubahan misterius kepada Yanxio? Ucap wanita berpakaian merah itu membalikkan tubuhnya. Matanya yang cantik menatap Tangzen saat dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan bertanya. Huo'er, kau harus tahu betapa pentingnya pil obat yang disempurnakan kali ini bagimu. Saat itu, kau ingin secara paksa bergabung dengan 9 naga api petir. Tetapi akhirnya menerima serangan balik dari nyala api. Meskipun kau telah berhasil mempertahankan hidupmu, itu meninggalkan gejala sisa yang hebat. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidupmu akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Ucap Tangzen mengungkapkan kasih sayang di matanya. Dia berdiri menepuk bahu wanita berpakaian merah itu dan melanjutkan. Tingkat keberhasilanku memperbaiki pil obat ini seperti yang dikatakan oleh Yanxio. Itu tidak terlalu tinggi. Meskipun orang ini masih muda, aku berani mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya, kemungkinan pil obat ini berhasil disuling akan meningkat secara signifikan. Ucap Tangzen. Ayah, namun Skyfire 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia dari Burning Flame Valley. Bahkan jika ayah telah setuju, akan sangat sulit untuk melewati Dewan Tetua. Mata wanita berpakaian merah itu memerah saat dia berkata dengan lembut. Aku juga mengatakan bahwa aku hanya bisa memberi Yanxio kesempatan. Pada saat itu, aku dapat mengizinkan dia menikmati perlakuan dari para murid inti lainnya. Selama dia memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan ujian, Dewan Tetua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun aku adalah kepala lembah. Ucap Tangzen tersenyum melambaikan tangan dan memberitahunya. Wanita berpakaian merah hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia dengan lembut menggertakkan gigi peraknya saat dia berkata, itu semua salah orang itu. Dia meminta begitu banyak. Hahaha. Meskipun orang ini tidak sopan, dia memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menaklukkan api surgawi pada usia seperti itu. Seseorang bisa menjelaskan jika dia memiliki bantuan seorang ahli. Namun jika dia mengandalkan dirinya sendiri itu akan sedikit terlalu mengerikan. Ucap Tangzen tertawa. Dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun usia sebenarnya seharusnya sama dengan yang terlihat di permukaan. Aku yang lama belum pernah mendengar tentang alkemis asing dan muda tingkat 7 muncul di wilayah tengah. Aku pikir Yanxio ini juga harus menjadi nama palsu. Menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, dia sepertinya bukan orang yang baik. Ucap wanita berpakaian merah itu bergumam. Jelas dia menyimpan dendam besar kepada Xiaoyan yang telah menggunakan penyempurnaan pil untuk memaksa Tangzen membuat pilihan. Pada saat ini Tangzen menggelengkan kepalanya. Dia dengan penuh kasih sayang menepuk kepala wanita berpakaian merah itu sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu samping aula besar. Baiklah. Berhentilah bergumam, pergi dan buat persiapan. Perbaikan pil akan dimulai sore ini. Jika pil obat dimurnikan, itu dapat dianggap telah menghilangkan beban berat di hatiku. Hahaha, aku sedikit ingin tahu tentang kemampuan apa yang dimiliki Yanxio ini. Mudah-mudahan dia benar-benar memenuhi harapanku. Pada saat ini tanaman hijau subur menutupi lembah yang sangat besar. Kadang-kadang, pohon mapel merah api dapat ditemukan bercampur membuatnya sangat menenangkan mata. Ada sebuah lapangan luas yang dibangun dari bebatuan gunung berwarna merah tua di tengah lembah. Bagian tengah alun-alun memiliki panggung batu yang tinggi lebih dari 100 kaki. Ada cukup banyak sosok manusia saat ini di sekitar alun-alun ini. Kebanyakan orang memakai baju merah, jelas mereka adalah murid dari Burning Flame Valley.
Ada platform yang agak tinggi terletak di sisi lain alun-alun. Tingginya mungkin tidak sebanding dengan panggung yang menjulang tinggi di alun-alun, tetapi secara kebetulan bisa mengabaikan keseluruhan tempat itu. Pemandangan dari tempat itu sangat bagus. Pada saat ini, cukup banyak orang berdiri di platform ini dengan tangan di belakang punggungnya. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa mereka adalah yang disebut Grandmaster Alchemist dari aula besar sebelumnya. Suara angin yang bertiup kencang muncul di tengah percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Segera 4 sosok bergegas dari kejauhan dan dengan lembut mendarat di atas panggung batu. Sosok mereka tidak lain adalah Tang Zhen, wanita berpakaian merah berwarna Huer, Xiaoyan, dan Grandmaster Huan. Munculnya Tang Zhen menyebabkan percakapan pribadi di sekitar alun-alun melemah. Semua murid dari Burning Flame Valley yang hadir tahu bahwa Tang Zhen akan bergandeng tangan dengan 2 Grandmaster Alchemist untuk memperbaiki pil obat. Secara alami, mereka tidak berani membuat suara apapun secara acak. Takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pil obat. Ketika Tang Zhen mendarat, tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya. Setelah itu dia menoleh dan menatap Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Dia tersenyum saat bertanya, "Apakah kalian berdua sudah siap?" Xiaoyan dan Grandmaster Huan mengangguk ketika mereka mendengar pertanyaannya. Pil obat yang ingin aku perbaiki kali ini disebut pil api Bodhisattva. Ini adalah pil obat tingkat 7 yang tinggi. Ini adalah bagian dari formula obat. Kalian berdua akan mendapatkan masing-masing satu. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengikuti petunjuk pada formula obat selama penyempurnaan dan melakukan tugas yang dialokasikan. Ucap Tang Zhen melambaikan tangannya dan 2 gulungan terbang ke Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Keduanya buru-buru menerima gulungan itu. Setelah itu, mereka segera memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalam diri mereka. Dengan cepat mengingat formula obat dalam pikiran mereka. Setelah sekitar 20 menit atau lebih, Xiaoyan akhirnya membuka mata tertutupnya dengan lambat. Formula obat yang dicatat dalam gulungan itu tidak lengkap. Hanya ada sebagian. Kemungkinan Tang Zhen tidak ingin membiarkan mereka berdua mempelajari formula obat yang lengkap. Namun Xiaoyan tidak keberatan. Faktanya formula pil obat tingkat 7 sangat langka. Bagaimana mungkin memberikannya secara acak kepada orang lain? Namun hanya sebagian dari pil obat sudah sangat rumit. Aku bertanya-tanya seberapa rumit formula lengkapnya. Memang layak berada di tingkat 7 tingkat tinggi. Meskipun Xiaoyan hanya melihat sebagian dari formula obat, dia bisa samar-samar mengatakan kesulitan memperbaiki pil obat ini. Apakah kalian berdua sudah selesai membacanya? Ucap Tang Zhen tersenyum dan bertanya setelah melihat Xiaoyan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka. Seketika keduanya mengangguk. Sepertinya memurnikan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, kalian berdua harus siap mental. Jangan biarkan kecelakaan terjadi di tengah jalan. Ekspresi Tang Zhen sedikit serius ketika dia berbicara. Dia sangat menghargai kehausan pil ini. Jika gagal, itu akan menghasilkan pukulan yang cukup besar baginya. Pada saat ini Xiaoyan dan Grandmaster Huan sama-sama yang berpengalaman. Mereka dengan jelas menyadari hal ini dan tidak membuat keberatan. Aku bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kendali yang tepat atas kekuatan spiritualku seperti kalian berdua. Makanya, aku akan melakukan penyempurnaan bahan obat. Namun penggabungan bahan obat akan bergantung pada kalian berdua. Ucap Tang Zhen menunjuk kedua sisi setelah berbicara. Ada 2 kursi batu di sana. Jika tidak ada masalah, silahkan duduk. Xiaoyan dan Grandmaster Huan bertukar pandangan. Mereka tersenyum dan saling mengangguk. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di kursi batu. Setelah itu keduanya mulai duduk. Kaki Tang Zhen menekan ke tanah setelah melihat bahwa mereka berdua telah duduk. Tubuhnya muncul di atas kursi batu di sisi lain. Dengan pandangan sekilas ke wanita berpakaian merah di sampingnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam. "Huer, jangan biarkan siapapun mengganggu kami selama periode perbaikan pil ini." "Ya, Ayah."
Wanita berpakaian merah bernama Huo'er menurunkan dagunya sedikit. Matanya yang cantik menyapu dan melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia melompat turun dari panggung batu dan mulai mengatur murid-murid dari Burning Flame Valley memperketat pertahanan daerah ini. Setelah mengatur semuanya dengan tepat, ekspresi Tang Zhen berangsur-angsur berubah serius. Dia melambaikan lengan bajunya, dan orang bisa melihat barang besar terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia mendarat keras di tengah panggung batu. Bobotnya yang berat menyebabkan panggung batu sedikit bergetar. Pada saat ini Xiaoyan dan Grandmaster Huan melihat kuali obat setinggi 10 kaki ini. Kuali obat itu berwarna merah menyala. Ada banyak gambar gunung berapi yang meletus di dinding kuali obat. Gelombang aura kekerasan akan menerkam seseorang ketika seseorang meliriknya. Xiaoyan baru saja melihat kuali obat merah menyala ini. Ketika dia menyadari bahwa kualitas kuali saat ini kemungkinan tidak lebih buruk dari kuali 10.000 binatang. Ini adalah sesuatu di peringkat kuali surgawi. Itu tiba-tiba dipegang di tangan kepala Lembah Tang. Bagaimana hal ini membuat seseorang merasa iri? Grandmaster Huan melihat kuali merah menyala ini dan tatapan iri menyebar di matanya. Aku hanya menemukannya melalui keberuntungan saat itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Seseorang bisa segera melihat bahan obat yang padat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu mereka bertahan di udara di atas panggung batu ini. Dari kelihatannya, setidaknya ada ratusan. Aroma obat yang pekat menyebar saat ramuan obat ini mulai muncul. Jelas itu bukan barang biasa. Persyaratan banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil Bodhisattva api ini memang memenuhi reputasinya sebagai pil obat tingkat tinggi 7. Ekspresi Tang Zhen menjadi semakin serius setelah bahan obat ini dipanggil. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna perak melonjak. 9 naga api berenang di dalamnya memancarkan kekuatan naga yang mengerikan. Grandmaster Huan, konsumsilah pil obat ini. Ini akan memungkinkan 9 naga api petir merasakan sedikit lebih dekat denganmu. Jadi kau bisa bertahan untuk waktu yang lama. Ucap Tang Zhen melemparkan pil berwarna perak ke Grandmaster Huan. Dia segera melirik Xiaoyan dan tersenyum sambil bertanya, "Teman muda Yanxio, kau tidak membutuhkan benda ini kan?" Xiaoyan mengangguk. Jiwanya dilindungi oleh Glazed Lotus Heart Flame. 9 naga api petir ini mungkin juga menjadi api surgawi, tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya. Tang Zhen tersenyum saat melihat jawaban Xiaoyan. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna perak itu keluar. Karena semua orang sudah siap, ayo kita mulai. Senyuman di wajah Tang Zhen ditarik saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh sambil melihat api perak yang naik di dalam kuali obat. Saat ini kilatan mencolok keluar dari kedua mata Tang Zhen saat suaranya terdengar. Kedua tangannya meraih ruang kosong. Bahan obat yang melayang di udara segera mengalir ke bawah. Setelah itu mereka terus-menerus dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan obat ini baru saja memasuki kuali obat ketika naga 9 api mengeluarkan raungan naga yang dalam dan menerkam. Segera mereka menelannya sekaligus. Api yang menyala di tubuh mereka tiba-tiba menjadi pekat. Sementara Tang Zhen mulai memperbaiki bahan obat, Xiaoyan dan Grandmaster Huan buru-buru memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan spiritual mereka melonjak dari antara alis mereka dan dengan cepat memasuki kuali obat di bawah perlindungan api mereka sendiri. Keduanya merasakan suhu yang mengerikan di dalam kuali saat kekuatan spiritual mereka memasukinya. Itu masih baik-baik saja untuk Xiaoyan, tetapi ekspresi Grandmaster Huan sedikit berubah. 9 naga api petir di dalam bahkan lebih kuat dari selama tes. Namun beruntung Tang Zhen memberinya pil obat sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan dia akan kesulitan bertahan untuk waktu yang lama. Kalian berdua, bahan obat gelombang pertama akan menyempurnakan penyempurnaannya. Aku akan menyerahkan masalah menggabungkan mereka kepada kalian berdua. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka beberapa saat setelah kekuatan spiritual mereka memasuki kuali obat. Xiaoyan dan Grandmaster Huan merasakan hati mereka tegang saat mereka mendengar suara-suaranya.
Pikiran mereka membolak-balik bagian pertama dari formula obat saat mereka bersiap untuk berteriak. Sekitar 20 menit kemudian, 9 naga api petir di kuali obat tiba-tiba bergetar. Mulut besar mereka terbuka sebagai kelompok demi kelompok zat yang berisi wangian obat yang sangat padat. Zat-zat ini adalah inti kekuatan obat yang tertinggal dari bahan obat itu. Ada yang berbentuk pati, ada yang cair atau padat. Pada saat ini mereka semua tertahan di dalam kuali obat. Kekuatan obat murni ini yang baru saja kotorannya dihilangkan, baru saja muncul ketika suara serius Tang Zhen dengan cepat mengikuti. Xiaoyan dan Grandmaster Huang menarik nafas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Setelah itu kekuatan spiritual mereka tersapu. Dengan pengetahuan masing-masing tentang ramuan obat, mereka mulai memisahkan beberapa cairan obat termasuk dalam formula obat. Setelah itu mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus mereka. Api masing-masing melonjak keluar dan mulai perlahan menggabungkan kekuatan obat yang dimurnikan ini sesuai dengan instruksi pada formula obat. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan dan Grandmaster Huan yang menyapu, bahan obat yang tersuspensi di kuali obat benar-benar tersapu. Mereka berdua adalah alkemis veteran dengan pengalaman luar biasa. Meski baru pertama kali bekerja sama, tidak ada kekurangan yang terjadi. Tang Zhen menghela nafas lega ketika dia melihat kedua orang ini bekerja dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Sebuah pikiran segera melintas di benaknya saat kumpulan bahan obat lainnya tersedot ke dalam kuali obat. Setelah itu dia memulai menyempurnakan sekali lagi. Di peron tak jauh dari sana, Grandmaster Alkemis buru-buru mengalihkan perhatian mereka ketika mereka melihat penyempurnaan pil telah dimulai. Ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah mengikuti langkah Tang Zhen dan Grandmaster Huan, wajah mereka menjadi agak tidak wajar. Hal ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo. Ekspresinya paling jelek sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa Xiaoyan hanya bisa lulus ujian karena dia mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun adegan saat ini seperti tamparan kejam di wajahnya karena dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia secara pribadi bergabung dengan penyempurnaan, tidak mungkin baginya untuk mengikuti kecepatan penyempurnaan dari Tang Zhen dan alkemis tingkat 7 lainnya. Mata cantik Tang Huo'er menatapnya tanpa berkedip ke panggung batu dari sisi alun-alun. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan tampak tidak panik. Dia segera tersenyum dan dengan lembut bergumam. Sepertinya penglihatan ayah cukup tepat. Orang ini bukanlah orang udik negara yang hanya tahu bagaimana membuat permintaan yang berlebihan. Namun aku ingin tahu apakah dia akan dapat membantu ayah berhasil menyempurnakan pil obat ini. Perkembangan pil obat tingkat 7 adalah masalah yang sangat merepotkan. Pil api bodhisattva ini menjadi pil tingkat 7 tingkat tinggi, bahkan lebih sulit untuk disempurnakan. Pada saat ini, api berwarna perak menyala dengan cepat di dalam kuali obat di atas panggung batu. Perawan naga rendah berulang kali dipancarkan dari dalamnya. Suhu tinggi telah menyebabkan lingkungan di sekitar panggung batu menjadi sedikit terdistorsi. Banyak ramuan obat berlama-lama di udara di atas panggung batu. Kadang-kadang, mereka akan dilemparkan ke dalam kuali obat dengan lambaian tangan dari Tang Zhen. Setelah itu mereka akan ditelan oleh 9 naga api di dalamnya. Namun harus dikatakan bahwa sangat nyaman menggunakan 9 naga api petir untuk memperbaiki pil obat. 9 naga api itu seperti 9 versi kecil kuali obat. Mereka bisa menyempurnakan bahan obat ini dengan sempurna. Tentu saja, Xiaoyan dengan jelas memahami bahwa 9 naga api ini pada akhirnya masih di bawah kendali dari Tang Zhen. Tetapi kendalinya atas suhu nyala api telah mencapai puncaknya. Perhatiannya terbagi menjadi 9, tetapi tidak ada kesalahan sedikit pun. Bisa dibayangkan bahwa jika Tang Zhen benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis, prestasinya di bidang alkemis tidak akan rendah. Pada saat ini Xiaoyan merasa agak tidak bisa melihat melalui Tang Zhen. Dengan mengandalkan indranya yang sangat tajam, dia bisa secara samar-samar merasakan bahwa dia adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Namun sulit bagi Xiaoyan untuk merasakan apapun melalui auranya.
Sepertinya sangat tepat menggunakan deskripsi tak terduga untuk mendeskripsikannya. Meskipun Tangzen adalah raksasa dengan kekuatan yang sangat mengerikan, dia cukup sopan ketika berurusan dengan orang lain. Dia tidak memiliki arogansi seorang elit Daozun. Mungkin itu karena dia memiliki karakter yang ramah atau dia menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Tetapi Xiaoyan akhirnya mempertahankan rasa takut yang sehat untuknya. Bagaimana orang biasa bisa menjadi pemimpin faksi seperti Burning Flame Valley? Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mencoba kerja sama semacam ini untuk memperbaiki pil obat. Namun tidak ada kekurangan. Pengalaman penyempurnaan pilnya tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir. Selain itu, tugasnya adalah penggabungan sederhana dari kekuatan obat murni. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini tidak dianggap terlalu sulit. Selain itu, dengan memiliki Glazed Lotus Heart Flame, dia tidak merasa terancam oleh kekuatan 9 naga api petir di dalam kuali obat. Pada saat ini, panggung batu benar-benar sunyi. Hanya suara api yang menyala yang keluar. Xiaoyan dan Grand Master Huan menutup mata mereka, memfokuskan pikiran dan mengendalikan kekuatan spiritual mereka di kuali obat. Cahaya hijau giok samar-samar terlihat di dalam api berwarna perak yang menyapu seluruh kuali obat. Bagian dalam kelompok api hijau giok ini ditempati oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Pada saat ini, banyak jenis bahan obat yang telah berhasil disempurnakan secara bertahap bergabung bersama dengan kecepatan yang sangat lambat di bawah kendali tepatnya. Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul dari cahaya hijau giok yang tenang. Ketika pandangan seseorang bergeser, seseorang akan melihat setetes cairan kental berwarna-warni muncul di dalamnya. Aroma obat yang pekat keluar dari cairan. Langkah merger pertama ini memakan waktu hampir 3 jam. Pil obat tingkat 7 ini memang sangat tidak praktis untuk disuling. Xiaoyan menghela napas lembut setelah menggabungkan banyak bahan obat ke dalam cairan kental yang berwarna-warni ini. Segera hatinya menjadi tegang. Dia tahu bahwa ini baru permulaan. Memperbaiki pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu yang semudah yang dia bayangkan. Setelah merasakan kesulitan dalam memperbaiki pil obat tingkat 7 ini, Xiaoyan tanpa sadar sedikit bersukacita. Jika dia tidak beruntung memasuki kondisi misterius itu ketika dia membantu Cailin memperbaiki pil obat di Akademi Dalam, kemungkinan besar dia tidak mungkin berhasil memperbaiki pil obat dengan keahlian alkemisnya saat itu. Sekarang dia memikirkannya. Keberuntungan memang menjadi alasan utama untuk kesuksesannya. Namun dengan kekuatanku saat ini, kemungkinanku untuk sukses akan meningkat secara signifikan jika aku memperbaikinya lagi. Selain itu, aku tidak perlu menaruh harapanku untuk memasuki kondisi misterius itu. Kepuasan melonjak di hati Xiaoyan ketika dia memikirkan hal ini. Sungguh luar biasa dia bisa mencapai tahap ini. Teman muda Yan Xiao memang mengejutkan. Dia telah menyelesaikan merger awal dengan sangat cepat. Suara Tangzen tiba-tiba terdengar di samping telinga dari Xiaoyan. Jelas dia sangat terkejut dengan efisiensi cepat Xiaoyan. Perlu diketahui bahwa penatua eksternal dari Menara Pil belum menyelesaikan merger awal saat ini. Xiaoyan hanya tersenyum karena keterkejutan Tangzen. Setelah itu dia mengirimkan suaranya. Kepala Lembah Tang, apakah bagian kedua dari bahan obat benar-benar disempurnakan? Hahaha. Sudah menunggu beberapa saat. Tangzen tertawa. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat 9 naga api itu tiba-tiba melebarkan mulut mereka. Banyak bahan obat yang telah menyempurnakan penyempurnaannya sekali lagi dimuntahkan. Sebagian darinya dipisahkan sebelum memasuki lampu hijau giok tempat kekuatan spiritual Xiaoyan berada. Pemurnian pil api bodhisattva dibagi menjadi 8 bagian. Ini baru posisi kedua. Namun dengan kalian berdua saling membantu, kemungkinan kesuksesan kali ini akan sangat tinggi. 8 porsi, Xiaoyan juga tidak bisa membantu tetapi diam-diam menjadi terdiam. Ini memang layak menjadi pil obat tingkat tinggi 7. Xiaoyan dengan cepat memfokuskan pikirannya setelah berseru di dalam hatinya. Setelah itu dia mulai menggabungkan bagian kedua dari kekuatan obat murni ini. Beberapa saat setelah Xiaoyan mulai menggabungkan bagian kedua,
Grandmaster Xuan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Hatinya sudah terguncang saat melirik Xiaoyan. Penampilan Xiaoyan benar-benar melebihi harapannya. Pemuda bernama Yan Xiao ini kemungkinan juga merupakan alkemis tingkat 7. Bahkan seperti itu sangat luar biasa dan brilian. Ucap Grandmaster Huan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kekuatan spiritualnya menyapu bagian dalam kuali obat. Dia menyedot bagian kedua dari esensi bahan obat olahan berulang kali dan sekali lagi memulai penggabungan. Kebosanan dari pemurnian pil api bodhisattva ini agak melebihi harapan Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Dari kelihatannya, penyempurnaan pil ini jelas merupakan tugas yang memakan waktu. Kemungkinan mereka tidak akan berhasil memperbaiki pil obat ini jika mereka tidak punya waktu 10 hari. Pada saat ini 10 hari dari penyempurnaan pil terus-menerus tanpa istirahat akan sangat melelahkan. Terutama ketika mereka mendapatkan sebagian dari perhatian mereka untuk memblokir korosi suhu tinggi 9 naga api petir. Itu menghabiskan kekuatan spiritual mereka saat mereka menggabungkan bahan obat. Xiaoyan masih baik-baik saja dalam hal ini. Namun tubuh Grandmaster Huan samar-samar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah mencapai putaran kelima dari penggabungan bahan obat, beruntung dia telah menyiapkan cukup banyak bahan obat untuk memulihkan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk bertahan. Waktu berlalu dengan cepat karena banyak bahan obat yang terus suspensi di udara di atas panggung batu secara bertahap berkurang. Jika dihitung waktunya, penyempurnaan pil sudah mendekati hari ke-7. Selama 7 hari tersebut, ketika orang di atas panggung batu tidak menunjukkan aktivitas apapun, satu-satunya perubahan adalah aroma obat kental yang merembes keluar dari kuali obat. Semua alkemis di platform tidak jauh dari panggung batu memandang Xiaoyan. Pada saat ini, semua alkemis di platform tidak jauh dari panggung batu memandang Xiaoyan yang telah bertahan hampir 7 hari. Keheningan di wajah mereka menjadi lebih padat. Setelah melihat penampilan Xiaoyan selama 7 hari ini, tidak ada lagi orang yang berani mengejeknya karena mereka tahu jika mereka ada di tempatnya, mereka tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Jika aku telah menebak dengan benar, Yan Xiao ini juga harus menjadi alkemis tingkat 7. Seorang alkemis dari platform tiba-tiba menghela nafas berat saat dia berbicara. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Mereka segera tertawa pahit. Masalah ini adalah sesuatu yang agak sulit mereka terima. Mereka hanya memperoleh pencapaian ini melalui pelatihan pahit selama bertahun-tahun. Namun seorang pemuda yang tampaknya berusia 20-an telah melampaui mereka. Pada saat ini mata Grandmaster Mo terkejut saat dia melihat ke panggung batu. Wajahnya menunjukkan ekspresi kalah. Saat itu dia tampak sedikit lebih tua. Tang Huo'er berdiri dengan cantik di sisi alun-alun. Sosoknya yang tinggi sangat memikat. Matanya juga sama terfokus pada panggung batu. Kedua tangannya terkepal erat. Penyempurnaan pil telah memasuki tahap perantara. Dia berhak tidak ada hal yang buruk yang akan terjadi. Waktu dengan cepat mengalir di tengah harapan semua orang. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. 8 bagian penyempurnaan pil telah mencapai langkah terakhir. Pada saat ini ramuan obat yang telah tersuspensi di udara di atas panggung batu dituangkan seluruhnya ke dalam kuali obat. Energi afinitas api yang kuat memenuhi sekeliling menyebabkan udara sedikit terdistorsi. Api berwarna perak di dalam kuali obat telah menjadi lebih ganas. Raungan naga berulang kali dipancarkan dari dalam. Setelah itu naik dengan cara yang luas dan perkasa sambil menyebar ke seluruh lembah. Ekspresi 3 kelompok pria Xiaoyan sangat serius saat ini. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, upaya perbaikan pil saat ini akan gagal total. Kalian berdua, aku yang dulu telah menyelesaikan penyempurnaan bahan obat. Penggabungan selanjutnya terserah kalian berdua. Pada saat ini mata Tang Zhen melirik Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Ekspresinya serius saat dia menangkupkan tangannya dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam. Tugas yang tersisa tidak lagi membuatnya khawatir. Apakah penyempurnaan pil ini berhasil atau tidak? Itu akan tergantung pada Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Pada saat ini Xiaoyan dan Grandmaster Huan mengatupkan gigi dan mengangguk setelah mendengar ini.
Mereka segera memfokuskan pikiran mereka. 8 lampu kecil digantung di dalam cahaya hijau giok di dalam kuali obat. Aroma obat yang lembut berulang kali menyebar dari lampu. Ini adalah cairan obat yang terbentuk setelah peleburan hampir 100 jenis bahan obat. Tugas Xiaoyan saat ini adalah menggabungkan 8 kelompok ini sepenuhnya dalam 9 hari ke depan. Jika fusinya gagal, perbaikan pil kali ini secara alami akan berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu dia bisa melupakan tentang Skyfire 3 perubahan misterius. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tinjunya saat merasakan ini. Kali ini, dia hanya diizinkan untuk berhasil. Jika tidak bisa, dia tidak bisa gagal. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.